mau aku tanyain. Jadi waktu sebelumnya aku kerja di rumah sakit itu, aku pernah ngalamin mimpi kayak hampir 3 atau 4 hari berturut-turut ya Kang. Apa itu? Jadi aku selalu mimpiin lift 4. Jadi di aku ada 4 lift, di rumah sakit tersebut ada 4 lift. Nah, lift 4 ini itu hanya bisa diakses melalui kartu, yang mana kepemilikannya hanya karyawan di situ aja. Jadi aku kerja itu kan subuh ya Kang ya, jam 6 subuh udah mulai kerja dan sering pakai lift itu gitu. Nah waktu pulang nggak tahu kenapa awalnya nggak enak aja perasaan gitu. Terus tiba-tiba waktu malamnya aku mimpinya tuh aku naik lift 4. Terus karena yang tadi aku bilang office aku di basement ya, dekat sama kamar jenazah, dia tuh entah kenapa ke yang paling bawah lagi gitu. Di bawah office tuh kayak ada lagi gitu kan. Emang ada itu? Enggak. Oh nggak ada? Itu nggak ada, iya. Aslinya cuma sampai dasar lantai Cuma itu? sampai basement kantor Cuman aku kerasanya aja. ke bawah lagi? Iya, kerasanya di bawahnya lagi gitu. Underworld. Berarti dia nembus dunia yang tak terlihat itu ya? Tapi itu sadar? Aku sadar. Maksudnya mimpi dalam ya? mimpinya? Iya, dalam mimpinya aku sadar. Gitu. Terus waktu liftnya ngebuka, aku kaget kan, karena yang harusnya aku lihat ruangan-ruangan gitu ya, ini aku lihat kayak gua. Guanya lembab dan gelap. Ya itu dunia bawah. Iya, underworld. Dunia bawah. Oh iya kah? Aduh. Terus waktu aku keluar dari lift, aku mendengar ada orang yang teriak. Kok ada dia di sini? Ya udah, berarti itu Dia nembus secara nggak langsung sih. Jadi mereka kaget gitu. Untung masih bisa keluar lagi. enggak, ini pandangannya gimana tuh kayak gitu? Ya itu tadi emang itu dunia alam bawah ya. Ada world gitu, cuman itu nggak jarang ya bisa ke sana. Itu memang berarti tempat itu Ada portal bawahnya. Cuman dia biasanya portalnya mungkin yang dipakai untuk alam nyata ke alam kematian. Dan Aulia dikasih tanda kalau di lift itu tuh ada yang ngomong teriak, kok bisa ada dia di situ? Iya. Itu seharusnya ini alam buat mereka. orang-orang mereka yang udah alam kematian. Iya. Kenapa ada orang yang manusia hidup tapi masuk ke mereka? Untung bisa lepas keluar. Jujur Kang, aku kaget banget di mimpi itu juga. Aku kayak dikejar-kejar gitu kan, dan banyak banget yang ngejar aku. Aku lari, ada cahaya gitu. Aku lari ke situ, ke cahaya. Terus aku Untung, nah itulah. bangun ya. Itu portal bagi orang, mungkin portal ya bagi orang-orang yang meninggal. Ngeri ya. Ngeri banget Kang. Cuman itu kelanjutan nggak sih mimpinya atau cuma sekali aja udah? 4 hari betul. Iya, ya? tapi Maksudnya beda cerita atau sama aja? Jadi kalau untuk hari kedua, aku tuh waktu mau masuk ke lift 4, aku udah sadar duluan. Di dalam mimpi itu aku udah sadar, aku nggak mau masuk lift 4 karena aku takut dikejar-kejar lagi gitu. Dan itu tuh selama 4 hari berturut-turut kalau nggak salah aku dimimpiin lift 4 Untung ya. terus. Berikutnya sadar dan nggak ke bawah terus. Itu takutnya apa? Sukmanya ke bawah. Nyangkut di sana, nyangkut akhirnya. Aduh, ngeri banget ya Kang ya. Ini ngeri lah. Tapi itu kan di mimpi, realnya ada liftnya kan? Lift, Nah, realnya ketika, ada. Sampai nembus ke bawah. nah kan maksudnya gini, ketika dia masuk liftnya kan ke bawah tuh, ke trigger dari mimpi. Aduh, ini bakal bener nggak sih? Pernah nggak sih kayak gitu Aulia? Pernah banget dong. Jadi waktu aku mau masuk lift 4 tuh jadinya ragu-ragu trauma. ya. Iya, Jadi kayak, trauma. waduh ini bakal kayak di mimpi nggak atau ya udah cuma segini aja gitu. Jadi kayak sadar nih ada sesuatu nih lift ini. Iya. Soalnya mimpinya itu kayak nyata dan nancep kayaknya di pikiran tuh. Dan itu kebetulan Kang di hari ketiga apa keempat kayaknya aku memberanikan diri untuk masuk ke lift 4 itu untuk nganterin suatu barang di lantai 4. Terus ada apa dia? Di lantai 4 itu lorong gelap dan cuman perasaan-perasaan Tapi menakutkan aja. nyata ini bukan Mimpi. dalam mimpi juga. Iya. Oh, Jadi mimpi di hari juga. keempatnya kayak gitu aku berusaha karena waktu itu di mimpinya tuh semua lift penuh atau kalau nggak salah penuh atau ditutup gitu aksesnya gitu. Jadi mau nggak mau harus naik lift 4 itu karena nganterin barang kan. Waktu naik entah kenapa
ke lantai 4. Ya berarti mungkin kesimpulannya tempat kerja itu dia ada portal. Ada portal dua dunia yang ngebeda tipis dengan bentuk aslinya. Jadi portalnya itu ya bukan portal ke dunia gaib kayak kunti, pocong, genderuwo, bukan, tapi alam lain, alam kematian. Atau kayak alam bakal, alam kematian, akhirat. Pocong itu ketemu cahaya itu ya akhirnya lepas. Alam itu kan gelap, kegelapan. Iya. Kalau nggak nemu cahaya, Nah, iya. Takut itu. Sumpah. itu anggap ya kalau kamu pernah nonton atau Kang Edi pernah nonton film si Eng, kan dia pernah ke dunia bawah. Nah itu kayak gitu, ya kan? Jadi ya apa ya? Sebenarnya yang lebih menakutkan itu dalam dunia gaib supranatural, metafisik yang kayak begini. Bukan ngadepin, wih kunti, woi genderuwo atau apa, bukan. Isu malam-malam kayak ini kejebak itu nggak main-main. Iya. Makanya kalau kejebak mungkin fisiknya ada, cuman dia kayak orang bengang-bengong ya, kayak orang stres kali ya. Kayak koma, kayak mati suri. Bisa seperti itu. Iya, kebanyakan koma kan kejebak. Ada. Kamu kekunci sukmanya di sana. Berarti harus ada orang yang datang. Suk, yuk Kayak film Conjuring lagi. balik. Oh iya, film Conjuring ya. Kayak gitu. Ya ampun. Itu sama kayak ada orang yang ini ya. Ada cerita tuh dia disantet. Sukmanya diambil, udah dikemanain. Orang itu kayak pelongo-pelongo, kayak yang sakit terus nggak puguh, kayak hidup enggak, mati enggak. Jadi dia sukmanya udah diikat satu tempat di mana di alam lain sampai akhirnya kayak begitu terus bertahun-tahun. Oke Kang, ada yang mau aku tanya nih, kalau misalkan nih, kan tadi Akang bilang kalau kita sampai kejebak, berarti kan kita tuh kayak koma ataupun hidupnya pelongo-pelongo kan ya Ya, tadi. atau sakit nggak jelas terus bertahun-tahun. Ya, terus kalau misalkan kita ini, roh kita kan ngerasain rasa sakit gini ya. Nah, kitanya berarti ada di alam itu. Hanya sukma ya. Oh, hanya sukma. Sukmanya bukan fisiknya gitu. Bukan fisiknya. Ini ngeri juga ya Kang ya. Bahaya. Mungkin yang bikin ngeri di dunia metafisika ada itu ya, kejebak. Karena nggak semua orang bisa menyelamatkan kembali gitu. Kayak yang disantet ditolak cinta. Akhirnya dikawinin sama batu sukmanya. Itu nggak akan dapet jodoh. Keikat terus jadinya nggak punya daya tarik, atau sakit hati juga sukmanya dikemanain, jadinya efeknya kayak sakit sampai tua nggak puguh, hidup enggak, mati enggak. Nah, itu banyak sekarang. Teman-teman saya juga Kang, beberapa di Jakarta ada ya, kayak gitu tuh, cewek-cewek terutama ya. Kenapa muka gue tuh kayak nenek-nenek atau pas lihat memang ya itu. Nah karena ya paling gampang nggak santet mengambil sukma ya, gitu. Cuman berarti Aulia keren udah bisa menembus ke bawah. Tapi inilah rahasia semesta, apakah dengan dia ditunjukin kayak gitu buat apa ya, jembatan suatu saat kalau lu bisa lo tembus ke bawah buat menyelamatkan suatu saat kalau ada in case ada apa gitu ya kan. Kita nggak tahu kan rahasia semesta itu. Cuman pertanyaannya kenapa dia bisa nembus ke portal itu? Berarti memang ada sesuatu energi yang lain yang bisa menembus dari diri. Berarti ini masuknya astral projection dong sebenarnya. Ya. Iya kan? Astral projectionnya menembus dimensi. Nah, gitu. Kadang ada juga astral projection mungkin ya dia yang istilah dejavu. Kita mimpi ke suatu tempat di mana, tapi nanti suatu saat kita di masa depan kayaknya pernah ya ke tempat ini dengan feel hati persis kayak di mimpi. Rasanya sama ya kayak gini, kok pas ya kayak pernah ya. Iya. Ya, kehidupan masa lalu gitu ya, kehidupan sebelumnya bukan masa lalu. Gitu. Misalkan sekarang lagi ngobrol kayak gini, tiba-tiba kayaknya pernah ya kita ngobrolin waktu di mimpi dulu, mimpi yang kemarin, yang dulu kapan gitu ya, berapa tahun yang lalu. Tapi bisa terput ini jadi nyata gitu loh.
Dejavu ya. Dejavu dan ya itulah astral projection tuh bisa lewat mimpi ya kan, bisa lewat apa ya fisik gitu. Nah ini. Yang mana lagi? Rise of, kalau nggak salah mata daya Ra atau apa itu. Ini yang untuk mata batin. Ini ada ini sih. Ini lihat ini kayak elips, kayak mata. Coba lihat. Enggak. Ini ada cuman tipis, hampir tipis ya. Kalau ini, kalau kiri kanan bedanya apa sih? Ada beda-beda. Jadi itu ini kayak gini. Oh bulat ya, oval. Ini nih. Nah, ini tipis, ini ada tebalnya. Iya. Tuh, ini kan. Oh gitu, emang sih diganti ini. Ini nih. Iya bener itu. Iya. Nah ini tipis ya. Iya nggak ada. Itu tipis. Ayo. Semakin seru pokoknya nanti ya, bakal lebih kebuka ya kalau misalkan kita langsung di lapangan explore dan menginvestigasi lewat art Kang Edi, terus dengan kemampuan Kang Edi dan juga Aulia juga. Dan ini cewek pemberani Kang. Yes. Tapi fisiknya saya takut kok. Wajar, kita takut kok, kita juga takut. Kita takut juga kok. Kadang yang ngomong kita tiba-tiba ngejeblak di depan ada genderuwo. Semua kebur. Dia pasti gimana lah, panik pasti ada lah. Waduh, asu gitu kan. Langsung minta permata, mau mana nampakin. Ada kan kayak gitu kan, siapa ya dulu tuh? Jadi teman saya siapa lupa namanya tuh, dia kalau misalnya lagi ekspor apa ditampakin genderuwo, bukannya takut. Mana permata, mana yang tampil nggak menghadirkan ke orang gitu. Jadi kayak loh. Gitu. Jadi dia yang bingung gitu. Oh iya, tadi ada cerita sempat katanya Dicubit apa? Dicubit sama sosok. Kayak rasa pelukan hangat dikit. Iya. Jadi Itu gimana itu? ya, jadi gini kan, tadi waktu aku bawa boneka yang paling kiri aku ya, aku dudukin di sini, entah kenapa feelsnya tuh aku pengen dia digendong gitu ya, karena kayak udah sayang gitu. Terus aku gendong di sini tuh aku ngerasa dia kayak meluk badan aku gitu. Nah, terus gak lama dari itu Kang Edi bilang ada yang megang tangan aku gitu. Awalnya aku kira yang bilang aku untuk jangan pergi itu yang ini ya, yang lagi meluk aku, ternyata yang ini Kang. Iya. Iya. Dan dia anak Belanda ya. Iya. Dia tuh nyubit tangan aku di sini ya, di lengan. Dan itu kerasanya lama banget ya, kayak hampir 2 menit nggak hilang-hilang rasa sakitnya. Sempat mungkin secara nggak langsung pengennya jangan pergi ya. Nah ini udah bukti bahwa memang dia itu bisa interaksi dengan alam lain, mungkin hampir mendekati secara fisik, bersentuhan langsung. Itu udah permulaan yang bagus. Permulaan yang bagus guys. Antar bakal banyak disentuh sama yang di luar sana. Berarti nanti kita ke depannya konten bareng lagi gitu. Ayo Udah. kita explore. Kita explore gas pokoknya ya. Gas, boleh. Intinya kalau explore nggak usah takut, ada apa sesuatu maju aja, nggak usah takut. Itu apa ya, selama saya hunting pernah sampai ke mana ya, rumah pocong Sumi, Menara Saidah, tempat-tempat lainnya ekstrim, kita nggak pernah sampai gimana sampai diikutin sampai akhirnya diganggu. Karena saat itu kita positive thinking, fokus sama peralatan, ada sesuatu kejar, dan mereka rata-rata pada malah lari ya. Jadi kalau kita lagi explore tiba-tiba makin dikejar mungkin kita Langsung diserbu. Iya, itu analogi kita kalau misalkan kayak di jalan nih ketemu preman, kalau kitanya udah mau rumput ya udah didatengin, tapi kalau kitanya berani juga dengan body yang cukup oke gitu ya, gesturnya udah nggak akan didatengin ya. mungkin gesturnya kayak waktu itu ya yang sempat uji nyali sendiri itu. Itu sebenarnya kan udah banyak rame itu yang sekeliling. Cuman waktu itu pikir fokus alat dan apa ya, ya udahlah sok maunya gimana sekarang, kagok kata saya tuh. Nah akhirnya
mereka cuma jadi penonton gitu. Nonton doang ya udah. Tapi sampai rumah pun sempet ada sih rasa Interaksi lagi gitu. efek sampingnya ada. Ya namanya juga interaksi ya, kayak tadi bersentuhan, dipegang, itu benturan energi kita dengan mereka itu nanti ada efek nggak enak juga. Keseimbangan energi kita itu keganggu. Waduh. Cuman biasanya tadi dinetralisir. Mandi bersih gitu ya. Apa? Tadi udah dikasih tahu gimana? Oh, dikasih tahu ya. Berdoa ya Kang ya. Ya kita berdoa, kita niatin, Groundingin. membersihkan energi, kita grounding, niatin membuang energi negatifku. Tanahnya grounding. Jangan kayak saya Kang grounding ternyata lantai 4. Oh, Jadi kemarin atau nonton film gitu. Gurunya tergrounding, oh ya ini kan lantai 4 bioskopnya ya, di sebuah mall kan. Berarti itu nggak bisa grounding kalau ada di bawah, masih bawah, ada lantai lagi ya. Pantesan. Jadi nyarilah yang ada tanah beneran, ya rumah gitu ya. Atau kan di sini juga bisa sih. Ya, iya. sebenarnya balik lagi sih nggak apa-apa ya, mau lantai 3 atau 4 gitu, yang penting niat. Niat ya. Soalnya kenapa ya, grounding itu walaupun lantai 4 tetap dia ada ke arahnya Tembus kan ya. Itu jadinya ya semua itu balik lagi niat. Ya. Oh keren ya, obrolan yang santai sekali di tempat yang apa ya, lumayan seru. Ini kan rumah Belanda juga ya. Ini namanya Ini Kami, ada di Jalan Dr. Hatta nomor 6 di Ciamplas Bawah Kota Bandung. So thank you buat Ini Kami, Kang Angga ya, yang udah mengizinkan kita buat apa ya, podcast obrolan seru di sini. Dan juga tunggu konten berikutnya bersama Kang Edi dan juga Aulia, cerita-cerita tempat yang eksotik guys. Eksotik dan rame gitu ya, karena kalau kosong cuma juga ya gitu. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.